Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Sering yang menjadi pertanyaan di tengah-tengah kita itu adalah pertanyaan, kamu mau ikut madhab atau ikut dalil? Kamu mau ikut madhab apa ikut sunnah? Atau yang semakna dengan demikian. Saya mah nggak mau pendapatnya madhab Syafi'i, saya maunya adalah dalil. Maka untuk memahami hal tersebut, ada beberapa langkah hal yang bisa kita tempuh. Yang pertama, kita harus tahu bahwa yang namanya ilmu agama itu adalah sesuatu yang diwarisi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Al-ulama warathatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Sehingga ilmu itu diwarisi dari Nabi SAW kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, sampai ilmu agama tersebut sampai kepada kita. Dan yang paling terdepan dalam mewarisi ilmu agama itu tentunya adalah para ulama. Itu pertama. Yang kedua, kalau sudah derajatnya itu adalah ulama, maka tentunya mereka adalah orang yang berbicara agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Jangankan ulama, kita aja yang baru belajar ilmu agama, kalau disuruh mengeluarkan pendapat fikih atau berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa dalil, kita ngeri, kita khawatir. Lalu apa iya para ulama seperti Syafi'i, seperti Ahmad, Abu Hanifah atau Malik berani mengeluarkan pendapat fikih tanpa dalil, tanpa ilmu? Itu merupakan sesuatu yang tak mungkin. Sehingga yang kedua, kita harus paham bahwa mereka adalah para ulama yang kalau mengeluarkan pendapat, kalau mengeluarkan sebuah pendapat-pendapat fikih, itu pasti ada dalilnya. Berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan dalil, dengan ilmu, maka mereka lah orang-orang ahlinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, iya Ustaz, emang dalil, tapi apakah dalilnya sesuai dengan pemahaman para salaf? Maka kita harus tahu yang paling semangat dalam mengikuti para salaf, yang paling mengetahui riwayat-riwayatnya para salaf dibandingkan kita orang ini, tentunya mereka rahimahumullah. Tentunya mereka udah semangatnya lebih tinggi dalam mengikuti para salaf, dan ilmu tentang riwayat-riwayat para salaf dan mereka pun itu punya, dan ilmunya itu menyeluruh. Sebagaimana dikatakan tentang Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, kata para ulama bahwa seluruh riwayatnya para salaf itu ada di antara kedua matanya Ahmad ibn Hanbal. Sehingga langkah ketiga yang harus kita tempuh, bahwa para ulama madhab itu adalah ulama yang terdepan dalam mengikuti para salaf. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ketika sebuah dalil itu datang, tentunya ada seni cara memahaminya. Apakah dalilnya itu sudah tepat, valid dipakai atau tidak, adakah riwayat pendukungnya, atau bahkan ada riwayat yang bertentangan, lalu bagaimana cara mengkompromikannya, apakah dalil ini umum pada semua tempat, semua keadaan, atau justru khusus untuk tempat-tempat maupun waktu-waktu tertentu. Itu ada cara memahaminya. Nah, cara memahami dalil tersebut, itulah yang namanya madhab. Sehingga kalau misalnya disebutkan, saya mengikuti madhab Syafi'i, maka secara otomatis saya mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh seorang ulama yang sesuai dengan dalil difahami para salaf, sesuai dengan kerangka memahami dalil yang dipaparkan oleh Asy-Syafi'i dan juga diikuti para ulama-ulama setelahnya. Tapi kan kepanjangan kalau kita bilang demikian. Maka secara singkat ya kita sebut, saya mengikuti madhabnya Syafi'i, saya mengikuti madhabnya Ibnu Hanbal, saya mengikuti madhabnya Abu Hanifah, saya mengikuti madhabnya Malik. Sehingga kalau ada pertanyaan, kamu ikut madhab atau ikut sunnah, kamu ikut madhab atau ikut dalil, maka ini sebuah pertanyaan yang keliru. Kenapa? Karena kalau sudah ikut madhab, ya artinya ikut dalil, ikut sunnah, ikut sesuai dengan pemahaman para salaf, plus dengan kerangka cara memahami dalil yang dikeluarkan oleh para imam-imam. Ya kan? Dibandingkan kita ngikutin kerangka memahami dalil yang dikeluarkan oleh ustadz, ya alhamdulillah mereka bagus gitu. Tetapi tentunya lebih aman bagi kita mengikuti dalil sesuai dengan Quran, Sunnah, pemahaman para salaf yang kerangka memahami dalil tersebut dikeluarkan oleh para imam-imam kaum muslimin. Maka dengan demikian mudah-mudahan nggak ada lagi salah paham dengan pertanyaan kamu ikut madhab atau ikut sunnah. Dan apabila masih datang pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita sudah memiliki kerangka pemahaman yang lebih baik. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.